intelektual, dan pada saat bersamaan juga memberikan pengaruh pada kekuatan jasmani, ya, kekuatan fisikal. Nah, ini sudah pasti, ini sudah rumus, karena ini sumber kehidupan. Kembali ke sini, karena ini begitu istimewa, banyak sekali menunya, maka kita harus punya kesiapan. Ya, kalau tidak siap, bermasalah. Seperti Anda mendatangi undangan tidak siap. Panggilannya istimewa, undangannya istimewa, tokoh penting, ya, yang bahkan Anda mungkin sangat dambakan untuk berjumpa dan sebagainya, tetapi kemudian lupa, tidak punya persiapan. Ya, tahu-tahu sudah datang waktunya, sudah harus berangkat, sementara persiapan belum baik. Kan tidak nyaman, datang tidak nyaman, ketemu juga kurang nyaman, dan sebagainya. Maka dari itu, penting di bulan Sya'ban mempersiapkan kekuatan rohani, sehingga ketika menjelang datangnya waktu bulan suci yang istimewa, yang mulia itu, kita sudah punya, nah ini, nilai adaptasi atau kemampuan adaptasi yang baik untuk menyelaraskan diri, ya, dari, kalau saya sebut diri itu artinya fisikal, intelektual, dan spiritualnya, ya, dengan bulan Ramadan. Jadi nanti kalau sudah adaptasinya bagus, segala menu yang ada di Ramadan mudah untuk dilahap, ya, mudah kemudian untuk dioptimalkan dalam kehidupan. Maka ini yang pertama tadi kita uraikan pertanyaannya, mengapa Sya'ban itu menjadi penting? Karena Sya'ban adalah pondasi, kan, spiritual terbaik untuk mengokohkan kesiapan kita menghadapi Ramadan. Ini poinnya. Jelas, ya? Sekaligus nomor 1 dan 2 sudah kita jawab secara bersamaan, ya. Jadi ini dari dasar etimologinya, ya, pembahasan dari segi kebahasaannya sudah kita uraikan, apa itu Sya'ban, kemudian segi historikal terkait dengan aspek sejarahnya juga sudah tadi kita ulas, dan kekiniannya juga sudah kita bahas. Lalu kaitan dengan Ramadan di era keislaman sampai dengan kehidupan berakhir sudah kita uraikan juga. Ya, jadi 1 dan 2 sudah diuraikan. Tinggal bagian ketiga ini, apa yang harus kita siapkan dan kita lakukan di bulan Sya'ban ini, sehingga dengan semua yang kita kerjakan itu mampu memberikan kekuatan adaptif untuk beradaptasi dan menyambut Ramadan dengan baik. Nah, tentu persoalan ini karena sudah menyangkut kepada aspek-aspek pembekalan spiritual, rohani yang konteksnya ibadah, kita mesti bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat kebiasaan Nabi seperti apa. Bersyukurnya di dalam Islam, saya tidak memilih diksi beruntung, ya, karena ini bukan sesuatu yang kemudian tebak-tebakan atau kita pilih, tidak. Tapi dalam Islam, semua itu memiliki satu runtutan pedoman yang terukur. Jadi secara konseptual itu sudah sempurna pedoman dalam Islam itu. Terukur, terstruktur, bahkan tersambung sanadnya sampai ke penyampai awal, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai terhubung kemudian kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa teman-teman diriset, karena menariknya dalam Islam itu selalu mengajak kita untuk berpikir, untuk meriset, ya, bahkan aspek akidah pun itu kepada kita dipersilahkan untuk menggali, meriset kenapa Tuhannya harus Allah, kenapa tidak yang lain, apa sifat-sifat Tuhan itu, kenapa disebut Tuhan, apa bedanya Tuhan dengan bukan Tuhan, sampai kita menemukan kebenaran sejati yang tidak dipaksa, la ikraha fid din, ya. Dan dari hasil yang kita dapatkan itu dipersilahkan untuk memberikan sebuah simpulan yang menghadirkan keyakinan kuat yang kelak dipertanggungjawabkan. Kalau kematian kan semua meninggal, kan? Tapi setelah meninggal itu apa yang dihadapi? Nah, Islam itu bukan hanya memberikan harapan, tapi memberikan sebuah kepastian pedoman yang menjelaskan fase kehidupan sampai kembali kepada Allah. Intinya seperti itu. Nah, berbahagianya kita, bersyukurnya kita pada Allah, persoalan-persoalan kehidupan itu tidak ada yang tidak ada jawabannya. Ya, tidak ada yang tidak ada jawabannya. Perhatikan kata-katanya. Di semua persoalan kehidupan itu selalu ada jawabannya. Itulah indahnya dalam Islam. Dan jawaban itu bukan jawaban-jawaban kreatif para ustadz misalnya, para ulama, para kiai, bukan. Tapi semua bersanad. Ya, semua bersanad. Transmisinya tersambung kepada Nabi SAW. Itulah menunjukkan kebenaran dalam risalah Islam. Bagaimana sebuah ajaran yang diajarkan 15 abad lalu, tapi akan selalu berkesesuaian dengan kebutuhan hidup manusia, kapan dan dimanapun ia berada. Oke, secara cepat saja. Apa kebiasaan Nabi untuk menyiapkan diri menjelang Ramadan?
Pertama kita temukan lacak dulu ya. Jadi kalau dilacak nanti bisa ditemukan referensinya. Di dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Ya. Nomor hadis 2357. Kalau nomornya tidak sama dengan apa yang Anda dapati dalam kitab, mungkin beda cetakan. Kadang-kadang beda cetakan juga beda halaman mungkin terjadi. Atau sering terjadi begini, ada versi yang komplit, ada versi yang ringkasan. Ringkasan ini biasanya hadis-hadis yang mirip-mirip itu tidak dicantumkan lagi, sehingga penomoran bisa berubah. Nah, kalau tidak ditemukan nomor yang sama, periwayatnya, ini paling gampang. Ya, kalau periwayat kan sudah pasti orang. Ya, kalau orang harus ketemu. Kalau nomor kan nggak dinomorin juga nggak ada masalah, gitu kan. Diurutkan hadis nggak ada nomornya nggak ada masalah. Ya, yang masalah itu ada nomor, nggak ada orangnya. Periwayatnya siapa? Nggak ada. Tiba-tiba ada hadis, nah itu bermasalah. Ya. Ya, diriwayatkan dari sahabat mulia namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Ya. Secara singkat, satu kali sahabat mulia Usamah bin Zaid bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamati kebiasaan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Ternyata dilihat bahwa bulan Sya'ban ini Nabi banyak menunaikan puasa. Ya, Nabi banyak menunaikan puasa. Sehingga beliau kemudian mengklarifikasi, bertanya, meminta petunjuk kepada Nabi SAW atas kebiasaan itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, lam araka, ya, saya tidak pernah melihat, memperhatikan Anda, tasumu, Anda menunaikan puasa syahran dalam satu bulan, kan? Dalam sebulan, lebih banyak daripada apa yang Anda tunaikan di bulan Sya'ban ini. Ya, mengapa demikian? Nah, jadi ternyata sahabat-sahabat mulia itu seringkali mengamati kebiasaan-kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Ya, termasuk salah satunya adalah kebiasaan beliau di bulan Sya'ban. Ternyata banyak puasa Nabi, memperbanyak puasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan jawaban, menarik jawabannya, tidak langsung kemudian menjawab ke intinya, tapi memberikan sebuah penekanan untuk memberikan kesan keistimewaan tentang bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas. Ya. Dzalika syahrun, Sya'ban itu, ya, dzalika syahrun, Sya'ban itu, yaghfulu anhu an-nas atau katsirun minan nas, yaitu bulan yang punya keistimewaan yang seringkali terlupakan oleh segelintir orang, kan? Oleh segelintir orang. Ya, baina Rajab wa Ramadan, yaitu bulan ke-8 tadi ini yang saya tuliskan, yang terletak antara Rajab dengan Ramadan. Ya, itu dulu satu. Artinya apa? Artinya Nabi ingin mengatakan Sya'ban ini punya kedudukan istimewa. Ya, dan itu ketika disebutkan keistimewaannya disebutkan posisinya yang mendekati Ramadan di antara Rajab dan Ramadan. Artinya dia di bulan ke-8 menjelang ke Ramadan. Gitu ya. Nah, kadang orang fokus dengan Rajabnya tuh. Rajab juga bulan penting, bulan terhormat, bulan bagus, bulan berlatih untuk mengevaluasi diri, bulan untuk mengenal banyak sejarah dan hikmah seperti Isra Mi'raj, gitu kan? Tapi jangan lupa, bulan Sya'ban itu juga punya nilai, punya sesuatu yang sangat penting. Sehingga jangan sampai fokus kepada Rajabnya, lupa dengan Sya'bannya. Ya, menunggu Ramadannya, lupa dengan persiapannya, gitu kan? Nah, maka apa yang Nabi SAW sampaikan? Maka beliau mengatakan bahwa, nah ini poin pentingnya, fihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban itu, ya, au turfa'u fihil a'mal. Ya, di bulan Sya'ban itu, ya, turfa'u fihil a'mal, amal-amal kita atau catatan, ya, perbuatan kita, ya, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Semua amalan-amalan kita yang dituliskan malaikat, ya kan, dicatat. Nah, ini konfirmasi lagi. Artinya semua apa yang kita kerjakan itu tercatat. Ya, yang kita pandang, kita ucapkan, kita lakukan, kita niatkan, itu semua ketika dikerjakan dicatat. Yang baik dicatatkan, yang buruk dicatatkan. Ya, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti ditampakkan di akhirat. Yang baik ditampakkan, yang buruk ditampakkan. Nah, khusus di bulan Sya'ban ini, selain kalau ada pekanan itu hari Kamis, kita dapati hadis yang senafas dengan ini. Di bulan Sya'ban itu diangkat, ya, ditunjukkan, ditampilkan
Ya, maka semua catatan itu ditampilkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ini penting kita garis bawahi ya untuk memberikan sebuah kesan yang kuat. Allah itu punya sifat alimun khabir. Maha mengetahui, maha mendalami. Jadi nggak diangkat pun Allah sudah pasti tahu. Sebelum dituliskan pun sudah pasti diketahui. Tapi untuk apa kalimat ini disampaikan? Untuk memberikan kesan ta'zim kepada kita bahwa ini istimewa, amal kita diperlihatkan. Gitu kan? Ya, kan kita kalau dalam kehidupan saja, laisa kamitslihi syai', tentu nggak ada yang serupa dengan apa yang Allah tetapkan. Kalau dalam kehidupan saja diumumkan ya rapot kita nih, gitu kan? Rapot diumumkan dan nilainya bagus, senang kita kan? Ya kan? Tapi kalau nilainya nggak bagus, nggak enak kita kan? Makanya kalau kita tahu akan diumumkan nih rapot kita persiapkan kan supaya nilainya bagus. Ya kan? Nah, yang tahu itu siapa? Yang tahu itu penting bagi kita. Kembali ke kita, kamu harus punya persiapan. Karena kalau sudah ditampakkan di hadapan Allah, disampaikan pada malaikat dan sebagainya, diketahui keadaan diri kita. Kalau Allah sudah maha tahu sebelum dan setelahnya. Tapi pentingnya itu kembali ke kita untuk membaca hikmahnya. Bahwa ada amal-amal kita yang diungkap. Nah, saat diungkap itu, masa merasa malu? Ya kan? Ya, masa merasa tidak malu kalau diungkap dalam keadaan yang tidak baik. Maka harusnya menjadi motivasi kita. Ketika diungkap, saya pengen baik. Nah, jadi sifat itu kalau sudah melekat pada diri kita dan hadir kemudian sikap ihsan, maka auranya akan menyebar ke setiap waktu. Tidak hanya menunggu Sya'ban saja, setiap waktu, karena dilatih selama Sya'ban, kita merasa terungkap amal kita di hadapan Allah, maka melekat pada diri kita. Akhirnya apa? Terbawalah sebuah sifat ihsan namanya. Ihsan itu menjadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah merasa diawasi oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu ditemukan di hadis riwayat Imam Muslim. Muslim nomor hadis yang ke-8 dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kita merasa semua kegiatan kita itu diawasi Allah, sehingga ketika merasa diawasi kita pengen yang terbaik. Itu poin besarnya. Nanti banyak sekali gaya bahasa semacam itu kita temukan, baik di Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hikmahnya beda-beda. Ya, contoh misalnya kita kan ngaji Al-Kahf ya, selain Yasin di malam Jumat dan hari Jumat itu, kalau masuk ayat 50 ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Itu kan ayat 50 kan? Ketika malaikat diperintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai penghormatan karena perintah Allah, maka semua sujud kecuali iblis. Iblis berasal dari kalangan jin, gitu kan? Nah, kalau kita kembalikan mundur ke belakang, ya 11 surah sebelumnya, kita temukan surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 sampai 13. Itu kan dikonfirmasi. Ya, Allah kemudian mengkonfirmasi kepada iblis dengan menanyakan begini, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Ya, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Ya, padahal Allah kan punya sifat maha mengetahui, gitu kan? Artinya nggak diberitahu pun sudah tahu. Nah, buktinya apa? Ayat 34 Al-Baqarah, ngaji lagi balik. Makanya ayat 34 pembukanya sama dengan Al-Kahf ayat ke-50. Lihat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sama dengan pembuka Al-Kahf. Tapi di Al-Kahf ditunjukkan siapa iblis ini, genealoginya kemana? Kana minal jin, ya. Termasuk golongan jin, fa fasaqa an amri rabbih, yang kemudian dia menyimpang dari ketaatan jadi maksiat. Ya kan? Untuk menunjukkan genealoginya. Tapi yang di Al-Baqarah 34 menunjukkan awal pengetahuan Allah yang sudah mengetahui apa yang terjadi dalam diri iblis sebelum itu diungkap. Makanya disebutkan dulu pengetahuan Allahnya, aba wastakbar, dia enggan hormat kepada Adam, sujud hormat kepada Adam karena merasa sombong, ada kesombongan dalam hatinya. Tapi bagaimana itu bisa diungkap? Ya kan? Ya, kalau Allah sampaikan pasti semua sujud, malaikat pasti tahu. Ya, pasti malaikat mengerti Allah Maha tahu, tapi untuk menguatkan itu semua dikeluarkan di lisan iblis. Ya, supaya iblis tidak ngeles. Tidak, ya Allah, saya tidak begitu, maka diungkap di lisannya. Maka keluarlah Quran surah 7 ayat 12 untuk mengungkapnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya, maka dijawab dia, qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Tidak level rasanya, yang diciptakan dari api harus hormat kepada yang rendah, diciptakan dari tanah. Nah, itu kan kesombongan. Maka kalimat ini mengonfirmasi dan menguatkan serta menetapkan kebenaran akan sifat Allah yang maha mengetahui bahkan sebelum terungkap, yang di Al-Baqarah ayat 34.
Nah, inilah yang menjadikan fitrah kehidupan kadang-kadang di mahkamah dalam pengadilan, hakim kan bertanya, walaupun hakim sudah pegang buktinya. Ada CCTV, ada rekaman, ada macam-macam, ditanya, saudara terdakwa, ya kan? Ya, kenapa Anda melakukan pembunuhan ini? Itu kan? Disampaikan misalnya. Nah, dia mengakui begini, padahal buktinya sudah ada. Ya, nanti kalau dia mengeles dan sebagainya, bukti ditempatkan dan seterusnya. Nah, ini diungkapkan di lisannya supaya ada pengakuan langsung yang tidak terbantahkan. Nah, ini gaya bahasa uslub namanya. Ya, yang itu tentu ada hikmah dan ada ilmunya, tidak sembarangan. Ya, di bahasa itu nanti kita temukan khususnya di pembahasan balaghah. Kan ada 4 unsur. Ada nahwu, kemudian ada saraf, ada balaghah. Balaghah ada 3 cabang lagi nanti, ma'ani, bayan, dan badi'. Nanti yang keempat ada arud, untuk memahami struktur di sastra, ya, sastra Arab dan seterusnya. Ada arud dibagi 16 lagi, disebut dengan bahar. Ada tawil, ada madid, ada rajas, dan seterusnya. Ya. Nah, ini kita temukan khususnya dalam pembahasan nanti di bab ilmu balaghah, di bayan khususnya, ya. Kembali ke sini, teman-teman, mohon maaf ya kalau kita urai agak lebih dalam. Maksudnya tidak bermaksud untuk menunjukkan hafal ini, tahu ini, tidak. Dan saya berlindung pada Allah, mudah-mudahan dijaga dari sifat-sifat demikian. Ini lebih hanya untuk memberikan pemahaman lebih mendalam dan menyampaikan apa yang guru-guru kami pernah ajarkan, dan semoga pahala mengalir kepada beliau-beliau. Nah, ini intinya puasa. Dan puasa di bulan Sya'ban itu menjadi istimewa untuk apa? Satu, membiasakan ya, perbuatan baik atau berbuat baik. Kedua, ya, setelah ini menjadi kebiasaan, konsisten, nanti ada kesiapan untuk memasuki Ramadan. Ini poinnya, ini intinya. Ya. Nah, jadi Nabi mengajarkan kepada kita seluruhnya tentang satu amalan yang cerdas, yang sekali dikerjakan, amalan lain semua ikut. Nah, inilah di antara hal yang sangat penting menjadi keistimewaan Nabi SAW, yang menunjukkan bahwa beliau itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Nah, ini bisa saja Nabi kemudian memperbanyak bacaan Quran misalnya, Nabi memperbanyak sholat malamnya, tapi yang dikerjakan justru puasa. Kenapa? Karena puasa itu amalan unik, yang saat ia dikerjakan, maka amalan-amalan yang lainnya menjadi tertarik, ikut meningkat. Ya, contoh, orang kalau tidak puasa, mungkin untuk mengerjakan amalan sunnah kurang termotivasi. Tapi saat puasa itu kan amalan sunnah meningkat. Ya, kemudian juga bacaan Quran jadi meningkat, keinginan berbuat baik jadi meningkat, dan sudah otomatis dia akan tercegah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Gak akan mau maksiat orang puasa, takut batal puasanya. Jadi Nabi mengajarkan satu amalan yang dengan amalan itu yang lainnya akan ikut. Jadi ketika Nabi memberikan contoh memperbanyak puasa sunnah, dalam konteks itu juga isiannya ikut, paket ibadahnya ikut, bukan cuma tahan lapar dan haus saja. Ya, jadi artinya ngajinya juga diperbanyak, berbuat baiknya diperbanyak, sedekahnya diperbanyak, sehingga semua ragam kegiatan tadi itu bisa kemudian kita siapkan untuk dibawa ke bulan Ramadan sesuai dengan menu-menu yang tampak di bulan Ramadan. Itu maksudnya. Ya, jadi Nabi SAW yang pertama membiasakan, bukan hanya memerintahkan, tapi mencontohkan dulu sebelum beliau ya memerintahkan kepada umatnya dalam konteks nilai sunnah. Jadi bukan wajib sifatnya ya, tapi sunnah. Dan ini diksinya juga memperbanyak ya, dan dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Al-Bukhari ya, ketika beliau pun mengonfirmasi bahwa tidak pernah melihat kebiasaan Nabi SAW untuk berpuasa ya sebanyak Sya'ban ya di bulan-bulan yang lainnya. Jadi Sya'ban ini memang bulan adaptif yang diadaptasikan untuk persiapan menjelang Ramadan. Ya, jadi manfaatnya kalau kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ada Lataiful Ma'arif ya, Ibnu Rajab Al-Hambali punya kitab Lataiful Ma'arif. Beliau memberikan komentar pada kebiasaan Nabi ini. Ya, kata beliau setelah mendalami itu semua, ini ditujukan pada orang-orang kalangan muslim maksudnya untuk membiasakan diri berpuasa supaya tidak kaget saat masuk ke Ramadan. Jadi nanti kalau ada orang yang belum terbiasa puasa, tiba-tiba menghadapi Ramadan, nah akhirnya kaget, tubuhnya belum bisa menyesuaikan diri, metabolismenya agak lambat dengan kebiasaan Ramadan, maka disiapkanlah saat Sya'ban ini. Dan sifatnya memperbanyak. Memperbanyak itu kan artinya menambah dari kebiasaan. Ya, tidak harus memaksakan seperti orang yang telah terbiasa, tidak. Yang belum pernah puasa, cobalah puasa Senin misalnya, ya kan? Ya, kemudian tambahkan, ya Selasanya istirahat dulu, Rabu tambahkan, atau Kamis mungkin puasa, kan?
Nah, yang sudah biasa Senin Kamis, tambahkan misalnya Senin puasa, tambah Selasa, Rabu istirahat, Kamis puasa lagi, diperbanyak supaya gairah ibadahnya meningkat.